Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Berjumpa lagi di dalam program Bible Study CK7 pada malam hari ini. Kita akan meneruskan pembelajaran kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19, di mana akhirnya Tuhan akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Nah, peristiwanya seperti apa? Nanti akan kita baca dan kita renungkan. Namun sebelumnya kita minta Tuhan mengurapi kita. Tuhan menjamah kita. Tuhan memberikan pengertian-pengertian surgawi kepada kita. Namun Dia mau kita menghampiri Dia di dalam kerinduan yang paling dalam. Mari kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Kita muliakan Raja di atas segala raja itu. Haleluya, Yesus. Syukur kami Tuhan, syukur kami Bapa, hanya kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin, Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin, amin Tuhan. Kau sungguh baik, Kau teramat baik bagiku Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus, kekasih jiwaku. Kiralara bayara lara bayara lara bayara lara bayara lara bayara. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin Tuhan, Kau Allah yang setia bagi kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidup.
sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, amin, sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Ini pengakuan iman kami ya Tuhan, bahwa tiada Tuhan yang seperti Engkau, Allah yang begitu setia kepada umat-umatnya, Allah yang begitu setia kepada anak-anak perjanjiannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu yang tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu. Ini semua karena bentuk perhatian Tuhan kepada kami. Bentuk cinta Tuhan kepada kami semuanya. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menikmati jamahan-Mu. Kami menikmati urapan-Mu malam hari ini. Dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Tuntun kami di dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Supaya kami berjalan, supaya kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, menyampaikan firman Allah ini, menyampaikan kebenaran sabda Allah ini, dengan pengurapan dari Roh Kudus. Sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diperbaharui, dan kami disempurnakan pengenalan kami akan Engkau. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19. Di ayat 1 nanti sampai dengan ayatnya yang ke-29.
pasal 19 ini mengisahkan tentang Sodom dan Gomora dimusnahkan dan Lot diselamatkan. Pelajaran terakhir kemarin kita mengupas tentang bagaimana doa syafaat Abraham kepada kota Sodom. Tetapi karena kejahatannya tidak bisa diampuni lagi, kefasikannya sudah melampaui batas, maka Allah menurunkan hukuman kepada Sodom dan Gomora. Nah, di situ ada Lot dan Tuhan berencana untuk menyelamatkan Lot. Seperti apa kisahnya? Mari kita baca dari ayat 1 sampai ke ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Saya akan bacakan, saudara buka Alkitab saudara, lalu jika ada rema pernyataan Tuhan, saudara bisa catat di dalamnya. Demikian, Sodom dan Gomora dimusnahkan dan Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuhan, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Jadi rumah Lot dikepung, saudara. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing. Dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Nah, ini peristiwa pembuka ketika malaikat Tuhan datang ke Sodom dan Gomora, saudara. Mereka singgah di rumah Lot. Lot dengan keras mempersilahkan tamu itu untuk mampir, karena akan dijamu oleh Lot. Ya, seperti Abraham menjamu malaikat-malaikat Tuhan, demikian Lot juga pengen menjamu. Karena Lot tahu, ini utusan Tuhan. Nah, singkat cerita, tamu ini mau dijamu. Ya, mau dijamu. Tetapi ketika mereka selesai perjamuan makan itu, kedua malaikat ini, ya, utusan Allah ini pengen istirahat. Tetapi apa yang terjadi? Seluruh penduduk, laki-laki penduduk Sodom, baik yang kecil, tua, muda, bahkan dikatakan ini seluruh penduduk Sodom mengepung rumah Lot.
Mereka berteriak-teriak, keluarkan 2 orang laki-laki itu. Akan kami pakai. Kata akan kami pakai itu sudah mengindikasikan sesuatu yang negatif. Karena memang orang Sodom perilakunya luar biasa, saudara. Ya, sudah di luar batas kemanusiaan. Sudah di luar batas-batas kesusilaan, amoral, ya, asusila itu terjadi di kota ini. Nah, sementara ketika Lot mendengar itu, dia menawarkan kedua anak gadisnya. Saudara-saudara, jangan seperti itu. Nggak baik, ini tamu. Ini tamu. Kalau engkau pengen pakai anakku saja, jangan kedua tamu ini. Wah, dari sini sudah menunjukkan bahwa Lot memang menjerumuskan keluarganya, ya saudara. Harusnya kan mati-matian menahan orang itu. Tetapi diberi tawaran. Pengganti 2 tamu itu 2 anaknya. Nanti akan kita pelajari. Karakter seperti ini tuh berkenan kepada Tuhan atau tidak. Singkat cerita, tamu itu bilang, enggak. Kami hanya mau 2 tamu itu. Tahu enggak Lot? Mereka adalah mata-mata. Mereka adalah hakim yang akan menghukum kami. Keluarkan. Didobraklah pintu itu, saudara. Dengan sekuat tenaga. Saudara bisa bayangkan seluruh kota mendobrak pintu Lot. Mudah sekali. Gampang sekali. Tapi apa yang terjadi? Kedua malaikat itu membutakan mata mereka semuanya. Sehingga menemukan handle pintu tidak bisa. Menemukan tempat di mana mereka akan mencari 2 tamu Lot itu tidak bisa. Percuma mereka meraba-raba karena betul-betul dibutakan. Di dalam Alkitab dikatakan dibutakan artinya betul-betul tidak bisa menemukan jalan keluar. Tidak bisa menemukan orang yang dicari itu. Dan inilah peristiwa yang kita baca pada bab yang pertama ini. Saudara, ketika Lot melihat hal itu, ya, ketika Lot melihat hal itu, dia sudah betul-betul pasrah, saudara. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan, malaikat itu masih melindungi dia. Ya. Puji Tuhan, malaikat itu masih memberikan perlindungan kepada Lot dan keluarganya. Coba kalau malaikat itu diam saja. Malaikat mungkin tidak akan pernah ditemukan oleh orang-orang Sodom. Tapi Lot dan keluarganya habis pasti. Saya yakin kalau mereka tidak dibutakan, Lot dan keluarganya lah yang habis dibantai oleh orang-orang yang mengepung rumah Lot itu. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini, saudara? Yang pertama, karakter orang-orang Sodom dapat kita ketahui ketika orang-orang yang mengepung rumah Lot itu berkata, supaya kami pakai mereka. Orang laki-laki Sodom ingin memperkosa orang asing yang datang itu. Dari peristiwa inilah muncul istilah sodomi. Perbuatan asusila di dalam seksualitas yang dilakukan oleh satu jenis manusia berpasangan. Laki-laki dan laki-laki. Istilah ini menunjukkan terutama ya kepada homoseksual dan nafsu homoseks. Itulah sebabnya kenapa sodomi itu dikutuk dengan keras di dalam Alkitab. Sodomi tidak mencerminkan rancangan Allah bagi manusia. Bukankah di Taman Eden manusia menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, suami dan istri? Jelas. Sejak semula, praktek hubungan seksualitas yang diinginkan Tuhan itu adalah laki-laki dan perempuan. Tapi saudara lihat, dari apa yang kita baca ini, warga Sodom sudah sedemikian rusak dan bejatnya. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Mereka semaunya sendiri. Dan ini bukan hanya segelintir orang, saudara. Bukan hanya sebagian manusia Sodom. Tetapi lihat, laki-laki
Semua besar, kecil, tua, muda, seluruh penduduk kota itu akan memakai tamu Lot supaya dapat diperkosanya. Ini luar biasa, saudara. Kejahatan yang luar biasa. Nah, di ayat yang 8 dikatakan bahwa Lot menawarkan 2 anak perempuannya kepada penduduk Sodom itu. Di sini sulit dipercaya bahwa Lot rela menyerahkan kedua putrinya untuk diperkosa oleh manusia-manusia bejat yang haus akan homoseksualitas itu. Saya nggak habis pikir, saudara. Seorang ayah menjerumuskan anaknya. Mungkin ada orang beralasan, Pak, itu kan kejepit ya. Lot itu kejepit. Ya. Ia mencoba mengulur waktu. Ya. Mengulur waktu supaya mereka tidak mendobrak pintunya. Tapi saya mau katakan, apapun alasannya, kalau sudah keluar dari mulut seorang ayah untuk mempersilahkan anaknya diperkosa, itu sudah di luar nalar ukuran manusia normal. Pantesan Lot melakukan hal seperti itu karena sudah terkontaminasi dengan budaya Sodom. Pelajaran buat kita, saudara. Mungkin kita pribadi, kita sendiri tidak melakukan praktek-praktek homoseksual seperti itu. Tetapi kadang kita membiarkan praktek itu terjadi. Kita kompromi, membiarkan mungkin anggota keluarga kita, teman-teman kita, ya, sahabat-sahabat kita membiarkan hal itu terjadi. Lewat pembelajaran pada malam hari ini, yuk, jangan sampai budaya Sodom, ya, nanti keluar kata-kata sodomi itu, menjangkiti kehidupan kita, keluarga kita, komunitas kita, masyarakat kita. Jangan berkompromi seperti Lot berkompromi. Ini kelihatan sekali, saudara. Bagaimana Lot terkontaminasi dengan budaya Sodom yang rusak luar biasa itu. Lot telah bertindak mementingkan dirinya dan bodoh luar biasa. Ketika apa? Ketika dia memilih lembah Yordan yang bersinggungan atau berdekatan dengan Sodom dan Gomora. Waktu dia suruh memilih itu. Kelihatannya hijau, kelihatannya indah, kelihatannya permai. Tapi di balik itu ada kalajengking dosa yang sedang mengintip itu. Lot bertindak bodoh luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, mari sekali kita belajar firman Tuhan, kalau mau ngambil keputusan tanya Tuhan dulu. Lingkunganku seperti apa gitu ya. Mau cari lingkungan yang seperti apa. Mau berkomunitas dengan orang-orang jenis seperti apa. Saudara harus betul-betul teliti, hati-hati, waspada. Dan kalau kita renungkan sebenarnya, saudara, Lot ini mendapatkan sebuah pengakuan dari orang-orang Sodom. Ya. Mungkin dia punya kedudukan yang terhormat di Sodom. Ya. Inilah pengaruh-pengaruh yang diterima oleh Lot. Ya, dia berhasil untuk memikat hati orang Sodom sehingga Lot, orang asing ini, bisa menetap di Sodom. Tetapi dia tidak bisa memimpin moral di tengah-tengah krisis yang dahsyat ini. Harusnya kehadiran Lot itu mampu mempengaruhi yang jelek menjadi baik. Harusnya kehadiran Lot itu mengubah moralitas yang bobrok menjadi moralitas yang benar. Tapi akhirnya apa, saudara? Lot hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan keluarganya pun. Nanti kalau kita baca berikutnya, saudara, keluarganya sudah terkontaminasi dengan dosa-dosa Sodom. Betapa kontrasnya kehidupan antara Lot dan Abraham. Lot yang buruk moralnya dengan Abraham yang benar di hadapan Tuhan. Seluruh anggota keluarga Lot menjadi rusak.
tidak seorang pun dari mereka yang memiliki sedikit saja keadilan dan kebenaran. Ini, dia memilih kota terkutuk itu. Namun ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, saudara, Lot ini diselamatkan. Mungkin saudara bertanya, Pak, kan Lot sudah terkontaminasi. Kan juga dia wajib atau pantas dihukum juga. Gitu ya. Namun pada peristiwa berikutnya, saudara, memang nanti Lot akan diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena Tuhan sedang menampilkan sebuah sosok yang namanya Abraham. Jadi kalau Lot diselamatkan itu sebenarnya alasannya karena Abraham, saudara. Bukan karena Lot sendiri. Puji syukur Lot itu punya paman Abraham. Sehingga di tengah-tengah kesulitan hidup waktu ditawan oleh raja-raja utara, ya, dia diselamatkan dengan pasukannya Abraham. Dan ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, dia juga diselamatkan. Sebenarnya bukan karena Lot. Allah menyelamatkan Lot bukan karena dia, tapi karena Abraham. Faktor Abraham lah mengapa Lot diselamatkan. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Hukuman seperti apa yang diturunkan Tuhan kepada Sodom dan Gomora ini. Kita akan melihat ayat yang ke-12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Saudara bisa lihat. Anak-anaknya bukan hanya sekedar terkontaminasi dengan budaya Sodom, tapi juga dia tidak menghormati orang tuanya. Perkataan-perkataan Lot sudah tidak dianggap lagi, saudara. Dianggapnya apa? Olok-olok. Itu candaan. Padahal dengan jelas malaikat Tuhan datang ke situ. Membawa pesan firman Tuhan untuk menurunkan hukuman kepada Sodom dan Gomora. Tapi bagi anak mantu dan kedua anak itu hanya sekedar, itu mah candaan papa saja. Itu mah guyonan saja. Hukuman seperti ini masih dianggap sebagai sebuah candaan. Bagaimana Allah tidak meradang, saudara. Bagaimana Allah tidak geram dengan situasi seperti ini. Kita belajar, jangan pernah menganggap firman Allah, utusan-utusan Allah, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu hanya sebagai candaan. Itu mungkin teguran keras buat kita. Itu mungkin nasihat yang betul-betul keras buat kita. Tapi sekeras apapun nasihat, sekeras apapun teguran buat kita, itu akan mendatangkan kebaikan kalau kita mendengarkan dan melakukan. Nah, ini yang terjadi. Kedua anak Lot dan kedua menantunya itu sudah menganggap apa yang dikatakan Lot hanya sekedar bualan saja. Tragis kan, saudara? Bapak ngomong apa gak didengerin anak-anaknya. Ketika fajar menyingsing, ayat 15, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi karena berlambat-lambat, ya, segan meninggalkan kota Sodom, saudara.
Begitu malaikat tarik tangan Lot, tangan istrinya dan kedua anaknya. Ini gambaran bagaimana Lot dan keluarganya itu sudah menjadi satu dengan kota itu. Sulit dipisahkan. Sulit untuk dibuat keluar dari malapetaka itu. Mungkin nikmat di situ. Mungkin di situ tidak ada teguran-teguran Allah. Hidupnya serba bebas. Nggak ada yang memperingatkan tentang kebenaran. Ini indikasi bagaimana dunia sudah makin rusak. Orang yang hatinya terikat kepada Sodom seperti Lot dan keluarganya. Itu gambaran buat kita. Buat orang-orang yang tidak bisa lepas dari sistem dunia. Diajak Tuhan untuk keluar dari situ. Ditarik Tuhan untuk keluar dari situ. Mereka berlambat-lambat. Karena mungkin mereka, di situ aku mendapat keuntungan. Di situ aku mendapat kedudukan. Di situ aku mendapat pengakuan dari orang-orang. Inilah karakter Lot dan keluarganya. Dan ya sekali lagi, Tuhan masih mengasihi dia. Sehingga dikeluarkan, lalu dilepaskan di luar kota Sodom itu. 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Perintahnya jelas. Begitu kamu keluar dari Sodom, sudah jangan menoleh ke belakang. Lurus ke depan. Lurus, lari. Supaya engkau tidak melihat bagaimana hancur leburnya kota Sodom itu. Itu yang pertama. Supaya kengeringan tidak kau lihat dengan matamu. Yang kedua, ini ujian. Ketika engkau aku keluarkan dari Sodom, apakah engkau masih terikat hatimu kepada Sodom atau engkau terikat hatimu kepada Allah? Ayat 18. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Tuh, masih nawar saudara. Ini benar-benar kebangetan ini Lot ini. Ya, udah diselamatkan, harusnya kan mengucap syukur, terima kasih. Ya, tapi masih nawar. Jangan gitulah, kira-kira seperti itu. Sesungguhnya hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Sehingga matilah aku. Nawar kan saudara. Kalau aku lari ke situ nanti itu malapetaka itu, hujan belerang itu akan menimpa aku. Gitu. Ayat 20. Sesungguhnya kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Milih lagi kan saudara. Saya nggak habis pikir dengan laut seperti ini saudara. Ada manusia seperti ini ya. Nawar terus. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Ini malaikat saking sudah nggak mau berdiskusi lagi karena waktunya sudah mepet saudara. Apa yang terjadi? Sahut malaikat itu kepadanya. Baiklah. Oke deh. Kira-kira seperti itu. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah lari ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Sekali lagi, karakter yang tidak bisa merendahkan hati, karakter yang ingin mementingkan dirinya sendiri, itu diperagakan dengan luar biasa lewat kisah Lot ini ya saudara. Harusnya kan kalau ikuti kata Tuhan udah lari saja. Perkara nanti berhenti di mana? Kalau Tuhan sudah nyuruh kan pasti selamat. Mau kota kecil, mau kota besar, mau ke kanan atau ke kiri, kalau Tuhan yang suruh pasti selamat. Tapi dia masih menawar-nawar. Kalau aku ke sana nanti itu belerangnya sampai loh ke sana loh. Lot itu pikirannya melebihi malaikat. Dia pilih kota kecil ya, kota namanya Zoar. Nanti suatu saat ya kita akan belajar tentang kota Zoar ini saudara. Nah,
Singkat cerita, Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan. Ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikkannyalah kota-kota itu. Dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ini dia saudara. Pelajaran pada malam hari ini. Tuhan sudah memutuskan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora karena kebejatan moralnya. Ada orang benar di situ dikeluarkan. Disuruh lari segera, tapi dia berlambat-lambat. Karena hatinya, hidupnya, pikirannya masih di Sodom. Udah lari, udah diselamatkan. Tidak kena bencana. Diperintahkan Tuhan jangan noleh ke belakang. Ini si istri Lot masih noleh ke belakang. Ketika melek ke belakang, seketika itu juga jadilah dia tiang garam. Saudara tahu, letak tiang garam istri Lot ini dipercaya itu di wilayah sekitar Laut Mati. Yang kadar garamnya itu luar biasa. Itu tempat terendah di muka bumi, saudara. Saking rendahnya maka air yang mengalir ke situ dari Danau Galilea menjadi garam semuanya. Dan dipercaya oleh orang ahli Alkitab dikatakan bahwa Laut Mati adalah laut di mana kota Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan dan tidak ada kehidupan satupun. Dan memang di Laut Mati tidak ada kehidupan apapun, saudara. Yang ada cuma rasa asin dari garam itu dan panas terik luar biasa. Kalau cari belerang yang terbaik ya di situ. Karena apa? Tadi Tuhan menurunkan hujan belerang. Ditunggang balikkannya kota itu. Dihabiskannya. Luluh, lantak, licin, tandas. Tidak ada sisa. Ini gambaran bagaimana dosa harus dihukum. Ini gambaran bagaimana kebejatan moral harus dihukum Tuhan. Oleh sebab itu, mari. Kalau kita tidak bisa menolak atau kita sekarang ada di lingkungan yang seperti itu, saudara. Jadilah terang dan garam. Jangan jadi manusia seperti apa yang terjadi di lingkungan itu. Jangan ikut rusak. Jangan ikut memiliki moralitas yang membuat Tuhan marah. Tapi jadilah tiang garam dan terang. Tidak seperti istri Lot yang menjadi tiang garam. Karena kita dipanggil untuk menjadi terang. Jadi saksi Kristus. Kemarin Abraham sudah berdoa untuk Sodom dan Gomora. Sekarang Lot harusnya tidak hidup seperti orang Sodom dan Gomora. Tapi apa yang terjadi? Mereka dihukum Tuhan. Karena dia membaur dengan orang-orang berdosa. Renungkan firman ini, saudara. Kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman ini. Mungkin kita ada di wilayah, di daerah yang dipandang Tuhan itu daerah yang penuh dengan maksiat. Mungkin kita sudah terlanjur ada di situ, memiliki tempat tinggal atau rumah di situ. Namun kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jangan terikat hidupmu oleh dunia yang akan dihancurkan Tuhan ini. Dunia ini gambaran dari Sodom dan Gomora. Dan Sodom dan Gomora itu mewakili keadaan dunia sekarang ini. Kebejatan moral sudah luar biasa. Praktek-praktek homoseksual sudah sangat kelihatan nyata di depan mata kita. Sudah tidak ditutup-tutupi lagi. Demo di mana-mana. Itu menandakan bahwa mereka akan eksis. Ini loh kami. Ini loh kita. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah menjijikkan Tuhan. Oleh sebab itu, mari jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anak-anakmu, jaga saudara-saudaramu, jaga rekan-rekan komunitas kita, jaga sahabat-sahabat kita supaya tidak terjerumus seperti Sodom dan Gomora yang menganggap semuanya legal di mata Tuhan.
Kalau engkau sudah terlibat di dalam pergaulan seperti Sodom dan Gomora, bertobatlah. Bertobatlah. Karena hal itu pasti akan dihukum Tuhan. Bertobatlah. Minta ampun kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Keluar dari Sodom. Keluar dari budaya Sodom. Keluar dari keadaan dunia yang penuh dengan maksiat itu. Keluar, saudara. Tinggalkan kegelapan. Tinggallah di dalam terang Allah. Di dalam Yesus Kristus itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini. Berkati anak-anak-Mu. Ketika mereka menjaga hidupnya tetap kudus benar, maka Allah akan melindungi, menyertai, dan memberkati. Kalau sekiranya ada anak-anak-Mu yang tinggal di wilayah dekat seperti Sodom dan Gomora, ingatkan mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap menjaga hidupnya, tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya yang tidak benar itu. Berkati anak-anak-Mu. Kalau sekiranya ada yang sudah terlibat dalam praktek seperti kehidupan Sodom dan Gomora, ampuni ya Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan kesempatan untuk bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Dengan demikian mereka akan diluputkan dari murka Allah. Berkati anak-anak-Mu. Berkati yang hadir pada malam hari ini, yang melihat program ini, diberkati Tuhan. Usahamu, pekerjaanmu, semuanya diberkati Tuhan. Kesehatanmu, keluargamu, pelayananmu diberkati Tuhan. Jika ada yang terbaring sakit, Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus 2000 tahun yang lalu sanggup memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengerti sekarang, kami hidup benar di hadapan-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam pagar kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.